Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu dan tetap semangat. Kali ini matematika kelas 9 masih membahas bab 2 tentang aplikasi fungsi kuadrat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat, dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Pada umumnya, soal-soal dalam bentuk cerita yang berkaitan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari dalam bentuk persamaan kuadrat dinyatakan dalam variabel atau notasi. Kemudian dari cerita tersebut kalian harus bisa merumuskannya dalam bentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, dalam video kali ini akan ditampilkan beberapa contoh penyelesaiannya. Oke, nomor 1, perhatikan di sini, suatu persegi panjang kelilingnya diketahui yaitu 60 cm. Pertanyaannya, tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama, kalian harus misalkan panjangnya dalam variabel P dan lebar sama dengan L. Selanjutnya, keliling gunakan rumus 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar senilai 60. Selanjutnya, panjang dan lebar itu sama nilainya dengan 60 dibagi 2 yaitu 30. Dari sini kita bisa mendapatkan suatu persamaan senilai P sama dengan 30 dikurang L. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk luas kebun. Kalian tahu untuk luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Substitusikan nilai P sebesar 30 dikurang L itu ke rumus panjang kali lebar sehingga didapat sama dengan dalam kurung 30 dikurang L dikali L, kita hitung menjadi 30L dikurang L kuadrat. Perhatikan di sini kita sudah mendapatkan suatu fungsi persamaan kuadrat dalam variabel L yang nilai A adalah negatif 1, nilai B-nya 30 dan nilai C-nya adalah 0. Nah, pertanyaan untuk luas maksimum kita cukup menggunakan rumus untuk nilai X yang titik optimumnya yaitu negatif B per 2A. Selanjutnya menjadi L sama dengan negatif 30 per 2 kali negatif 1. Kita hitung menjadi L nilainya sama dengan 15. Jadi lebarnya kita dapat untuk maksimumnya yaitu 15. Nah, kita hitung nilai P sebesar 30 dikurang L, berarti angka P sama dengan 30 dikurang 15 sama dengan 15. Jadi ukuran persegi panjang untuk mempunyai luas maksimum adalah P 15 dan L juga 15. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Ada seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter berbentuk persegi panjang. Pertanyaannya, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat di sini dalam gambar, kita misalkan panjang kebun itu dalam X meter. Kemudian berarti dalam lebarnya senilai yaitu 0,5 dikali dalam kurung 100 dikurang 2 kali X. Nah, setelah kita tahu keadaan ini, kita aplikasikan ke luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita substitusikan panjangnya sebesar X dan lebarnya sebesar 0,5 dikali dalam kurung 100 dikurang 2X. Kita selesaikan, hitung dulu yang di dalam kurung. 0,5 dikali 100 menjadi 50. Kemudian 0,5 dikali negatif 2X itu nilainya adalah negatif X. Kita hitung lagi menjadi perkaliannya yaitu X dikali 50 itu 50X. Selanjutnya X dikali negatif X itu menjadi negatif X kuadrat. Nah, ini menjadi suatu bentuk fungsi persamaan kuadrat yang dalam variabel X dengan A nilainya negatif 1, B nilainya 50 dan C nilainya 0. Nah, untuk menjawab luas maksimumnya kita gunakan rumus titik Y optimum yaitu pada rumus negatif D per 4
A, yaitu sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi dengan 4A. Kita substitusikan angka-angka yang ada, yaitu B-nya 50, kemudian A-nya negatif 1, kemudian C-nya 0. Kita hitung menjadi negatif 2500 per negatif 4 sama dengan 625 meter persegi. Inilah luas yang ditanyakan. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot roket. Nah, roket mempunyai rumusan persamaan Y sama dengan 300T dikurang 5T kuadrat. Dengan T adalah waktu dalam detik dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang saat mencapai tinggi maksimum, pertanyaannya berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dari soal di atas diketahui persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan 300T dikurang 5T kuadrat. Maka tinggi maksimum roket pada saat membuang bahan bakarnya, yaitu gunakan Y maksimum, yaitu sama dengan negatif D per 4A. Kita substitusikan nilai A di sini negatif 5, nilai B-nya 300, kita hitung menjadi didapat yaitu negatif 90.000 per negatif 20 sama dengan 4.500. Jadi tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya yaitu 4.500. Kita masuk ke contoh keempat. Di sini ada gambar balon udara. Diketahui balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki. Diberikan fungsi dalam H yaitu sama dengan negatif 32T kuadrat ditambah 32 dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon mencapai tanah? Bagaimana penyelesaiannya? Kalian tahu kalau balon mencapai tanah pada saat ketinggiannya sudah H sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan pada persamaan fungsinya menjadi negatif 32T kuadrat ditambah 32 itu sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi negatif T kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapat bahwa T itu nilainya adalah plus minus 1. Karena waktu tidak ada yang bernilai negatif, maka dalam hal ini kita akan mendapatkan nilai T yang positif, yaitu T sama dengan 1 detik. Kita lanjut ke contoh kelima. Sebuah peluru ditembakkan vertikal dengan ketinggian per detiknya ditentukan oleh rumus H dalam kurung T sama dengan 120T dikurang T kuadrat meter. Pertanyaannya, hitunglah A. tinggi peluru pada detik ke-50 dan B. tinggi maksimum peluru tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, diketahui fungsi H dalam kurung T itu sama nilainya dengan 120T dikurang T kuadrat. Ini sama dengan kalau difaktorkan menjadi T dikali dalam kurung 120 dikurang T. Selanjutnya untuk yang A kita masukkan nilai T-nya, ganti angkanya menjadi 50. Jadi nilai fungsi H dalam kurung 50 itu sama nilainya dengan 50 dikali 120 dikurang 50 menjadi 50 dikali 70 menjadi 3.500 meter. Jadi ketinggian peluru pada detik ke-50 adalah sebesar 3.500 meter atau sama dengan 3,5 km. Selanjutnya kita jawab yang B. Pertanyaannya, tentukan tinggi maksimum peluru tersebut. Nah, dari fungsi yang diketahui yaitu H dalam kurung T sama dengan 120T dikurang T kuadrat, kita ubah menjadi sama dengan dikurang negatif dalam kurung T kuadrat dikurang 120T, kemudian sama dengan kita harus merubahnya menjadi bentuk pangkat kuadrat sempurna, yaitu menjadi sama dengan negatif dalam kurung lagi T dikurang 60 dalam kuadrat
dikurang 60 kuadrat. Nah, dari sini pemfaktorannya menjadi tinggi maksimum peluru didapat pada saat yaitu 60 kuadrat meter, yaitu 3.600 meter dan sama dengan 3,6 kilometer. Demikianlah pembelajaran untuk aplikasi fungsi kuadrat kali ini. Tugasnya kerjakan latihan buku paket halaman 131, nomornya 26 dan 27. Demikianlah pembelajarannya. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.